Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 2018-12081 dari kelas Teori Akuntansi 5E. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan standar akuntansi. Standar akuntansi atau sering disebut dengan standard setting process merupakan proses yang cukup pelik oleh karena melibatkan aspek politik, aspek bisnis, dan juga aspek sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta, maupun profesi akuntan itu sendiri. Nah, sedangkan dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Oleh karena standar akuntansi akan diterapkan pada suatu komunitas tertentu, maka aspek sosial budaya juga akan mewarnai penyusunan standar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan standar akuntansi yang ada di Amerika. Penyusunan standar akuntansi yang ada di Amerika terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awal pembentukan yang terjadi pada tahun 1930 sampai dengan 1936. Yang kedua, periode setelah Perang Dunia yang terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Selanjutnya yaitu periode modern yang terjadi dari tahun 1959 sampai dengan sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Sebab praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan umumnya masih dianggap rahasia. Misalnya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain tidak saling mengerti praktek dan prosedur akuntansinya. Nah, tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur, oleh karena merekalah pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Di samping itu, dengan makin meningkatnya para pemodal individual di pasar modal, maka muncul pertanyaan, apakah praktek akuntansi dan pelaporan yang ada saat itu mampu digunakan sebagai alat untuk menilai investasi? Nah, kemudian masalah itu memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam. Kemudian terbentuklah sebuah periode, yaitu periode pembentukan yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1946. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Account atau AICPA dan New York Stock Exchange untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Pada tahun 1933, HICPA membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi. Namun, demikian tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite tersebut dan kemudian diganti dengan Komite on Accounting Procedure atau biasa disebut CAP. Nah, pada awal CAP ingin mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang komprehensif sebagai petunjuk umum pemecahan masalah praktek khusus. Penyusunan prinsip tersebut memerlukan waktu sekitar 5 tahun. Sedangkan Stock Exchange Commission atau SEC atau BPPM-nya Amerika menginginkan waktu yang lebih cepat. Akhirnya, CAP memutuskan untuk mengadopsi pemecahan masalah khusus dan memberikan rekomendasi pemakaian metode akuntansi tertentu. Selama periode 2 tahun 1938 sampai 1939 telah diterbitkan 12 Accounting Research Bulletin atau biasa disebut ARBS. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, pengembangan standar akuntansi mengalami penurunan secara signifikan. Dari 13 ARB yang diterbitkan antara Januari tahun 1942 dan September tahun 1946, 7 ARB berkaitan dengan masalah perang dan terminologi. Nah, selanjutnya masuk kepada periode setelah perang. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi boom ekonomi di Amerika. Industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Dengan pasar modal, industri mulai aktif menggait uang yang tersedia di masyarakat lewat go public.
Nah, pada masa setelah perang, CAP cukup sibuk sehingga secara total ada 18 ARB yang diterbitkan pada tahun 1946 sampai 1953. Walaupun komite tersebut cukup berhasil meningkatkan praktek-praktek akuntansi yang banyak menjadi pertanyaan di tahun 1930-an, strategi ini menimbulkan banyak masalah baru pada tahun 1940-an sampai 1950-an, awal 1950-an. Nah, CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Sebagai akibatnya, terjadi suplai berlebihan dari standar akuntansi. Banyak praktek akuntansi alternatif terus bermunculan oleh karena tidak ada teori akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CAP dan juga SEC. Periode tahun 1957 sampai dengan 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Banyak orang merasa bahwa CAP bekerja sangat lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Pada tahun 1957, AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi yang dengan pendekatan deduktif. AAA itu singkatan dari American Accounting Association. Nah, laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principles Board dan Accounting Research Division. Kemudian laporan itu menekankan perlunya riset untuk mengembangkan standar akuntansi. Terjadilah periode modern yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 2002. Pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset terlebih dahulu. Divisi riset merupakan lembaga otonom yang memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Bentuk dari lembaga APB mirip dengan CAP, memiliki anggota 18 sampai 21 orang yang semuanya merupakan anggota AICPA. Awal dari keberadaan APB dipenuhi dengan rasa keraguan dan kegagalan. Ada dua alternatif perlakuan terhadap investment tax credit saat itu. Yang pertama, mengakui tax benefit pada saat diterima yang didesain dengan flow-through method. Yang kedua, mengakui tax benefit selama umur aktiva yang disebut dengan deference method. Opini ini menimbulkan penentangan dari 3 kantor akuntansi besar yang memerintah kliennya untuk tidak perlu mengikuti pendapat APB. Kemudian APB menerbitkan opini nomor 4 yang memperbolehkan kedua metode tersebut. Kritik lebih lanjut muncul terhadap APB dari tahun 1965 sampai 1967 berkaitan dengan kontroversi opini APB. Kemudian pada periode setelah skandal akuntansi itu terjadi pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di era tersebut sangat mengagetkan dunia akuntansi sebab berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Dalam lingkup praktik akuntansi di Amerika, skandal akuntansi yang dimulai khususnya Enron tahun 2001 diikuti oleh WorldCom tahun 2002 dan perusahaan lainnya. Merupakan fenomena menarik yang menampar akuntansi. Kasus WorldCom merupakan kasus kebangkrutan terbesar dan terheboh dalam sejarah akuntansi di mana manajemen WorldCom secara sengaja memalsukan data laba perusahaan. Kasus tersebut mendorong pemerintah Amerika untuk melakukan reformasi corporate government dan praktek pelaporan keuangan. Kemudian disahkan dan disetujui oleh US Congress pada tahun 2002. Tujuan SOX adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku.
Nah, atas dasar ketentuan yang terdapat dalam XOX, di Amerika dibentuk Public Company Accountability Oversight Board atau disingkat PCAOB. PCAOB ini merupakan organisasi nirlaba swasta yang terdiri dari 5 anggota dan maksimal 2 diantaranya merupakan anggota yang bersertifikat akuntan publik. Kemudian, standar akuntansi global. Masing-masing negara pastinya mempunyai organisasi yang bertanggung jawab untuk menentukan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi disusun oleh masing-masing negara pasti berbeda karena alasan negara tersebut mungkin memiliki sistem hukum yang berbeda. Nah, perbedaan ini menimbulkan masalah bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di lintas batas negara. Dalam rangka mengatasi masalah ini, dibentuk International Accounting Standards Committee atau biasa disingkat IASC dalam tahun 1973. Selama tahun 1973 sampai 2001, IASC telah menerbitkan 41 International Accounting Standard. Dalam tahun 2001, IASC mereorganisasi dan membuat standard setting body yang baru dikenal dengan International Accounting Standard Board atau biasa disebut IASB. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan penyebutan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.